Halo kelas 11 IPS, berjumpa kembali bersama Ibu dalam pelajaran Geografi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait dengan posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mengawali pembicaraan kita, Ibu menyajikan ada 4 pertanyaan. Perhatikan pertanyaan berikut, kemudian tuliskan di bukumu. Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita bersama-sama membahas materi berikut ini. Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas Indonesia 8,3 juta kilometer persegi, terdiri atas sepertiga bagian daratan dan 2/3 bagian lautan. Untuk batas wilayah dapat kalian perhatikan pada kolom nomor 3. Indonesia memiliki suhu udara yang tinggi, lebih besar dari 18 derajat Celcius, sehingga Indonesia beriklim tropis. Karena Indonesia beriklim tropis, maka Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Kemudian, kelembapan udara di Indonesia juga sangat tinggi, sehingga Indonesia banyak menerima curah hujan. Curah hujan berdampak positif, yaitu menyebabkan Indonesia kaya akan flora dan fauna yang beraneka ragam. Letak suatu wilayah dalam kaitannya dengan wilayah lain disebut dengan letak relatif. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu tadi sudah dijelaskan benua Asia dan Australia. Indonesia terletak pula pada pertemuan lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Adanya pergerakan lempeng akan menyebabkan tumpukan antar lempeng, sehingga memicu terjadinya gempa bumi dan bencana alam. Indonesia berada di atas dua dangkalan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Paparan Sunda merupakan bagian tenggara dari lempeng Eurasia, meliputi pulau dan kawasan laut dangkal yang membentang hingga Pulau Kalimantan dan Jawa. Sedangkan paparan Sahul bagian dari lempeng Australia yang menghubungkan benua Australia dan Papua. Indonesia merupakan bagian dari dua rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik. Hal itu menyebabkan Indonesia juga rawan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi di Indonesia antara lain gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas gunung api, sedangkan gempa tektonik disebabkan oleh aktivitas pergerakan lempeng. Karakteristik wilayah daratan. Untuk wilayah daratan dibedakan menjadi 3, yaitu gunung dan bukit, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sedangkan pembagian wilayah perairan di Indonesia dapat kita perhatikan pada gambar ini. Untuk pembagian wilayah perairan di Indonesia terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, laut teritorial adalah jalur laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. Kedua, zona tambahan adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial. Ketiga, landasan kontinen meliputi dasar laut dan kekayaan alam di dalamnya. Sedangkan keempat, zona ekonomi eksklusif diukur 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan landasan kontinen. Berikut karakteristik fisiografis Indonesia. Secara fisiografis, Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu paparan Sunda, paparan Sahul, dan zona transisi. Fisiografis laut Indonesia menggambarkan lempeng tektonik Indonesia. Karakteristik morfologi. Morfologi laut merupakan kenampakan permukaan laut, kenampakan gunung api, daratan dan lembah serta lereng yang terdapat di daratan juga di dasar laut. Morfologi dasar laut di wilayah barat yaitu paparan Sunda dengan kedalaman rata-rata 100 meter. Sedangkan morfologi dasar laut Flores di paparan Sahul
mempunyai kedalaman rata-rata lebih dari 5.000 meter. Oke, kalian sudah mendengarkan penjelasan singkat dari Ibu. Berikut ada tugas yang harus dikerjakan. Kerjakan tugas ini di buku geografi, tuliskan dengan rapi, tuliskan pula identitas kalian. Selamat bekerja, semoga sukses dan salam sehat selalu.